Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam sudah kita memberi senyum hari ini. Selasa 11 Oktober 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Saudaraku terkasih, salah satu ciri orang Farisi adalah penampilan. Mereka sangat menjaga penampilan luar. Mengapa demikian? Karena mereka ingin dilihat menarik. Maka mereka selalu berusaha melakukan sesuatu sehingga menarik, membuat orang lain memperhatikan mereka. Maka penampilan mereka perlu dijaga dengan baik. Mereka ingin sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Dan mereka memperhatikan itu. Termasuk soal makan. Mencuci tangan adalah hal yang penting bagi mereka. Tujuannya adalah supaya tetap dilihat menarik. Dan orang akan mengagumi. Orang suka dengan itu. Karena dasarnya mereka ingin dipuji, diakui. Hal ini berbeda dengan Yesus. Bagi Yesus segala sesuatu harus dari hati. Keluar dari kedalaman hati. Melakukan sesuatu karena ketulusan. Karena rasa syukur. Kejujuran. Maka Yesus menegur mereka dengan keras. Saudaraku terkasih. Sikap orang Farisi yang terjadi ribuan tahun sekarang berkembang dengan pesat dalam kehidupan kita. Kita cenderung ingin dilihat menarik, dilihat baik. Kita bisa melihat, menyaksikan para selebritis. Mungkin saja kita selalu berusaha supaya dilihat menarik penampilan kita. Karena kita ingin dipuji, diakui, dikagumi oleh banyak orang. Tapi kadang kita lupa bahwa bukan itu saja yang perlu dibangun oleh kita. Hati kita itu menjadi kunci supaya penampilan kita menjadi menarik. Kita lupa untuk mempercantik hati kita dengan sikap dan cara hidup kita yang baik. Memoles wajah dan penampilan luar itu baik. Tapi tidak hanya itu yang kita perhatikan. Tapi hati kita juga perlu dipoles. Yesus mengecam orang Farisi karena mereka hanya memperhatikan penampilan luar. Mereka lupa memperhatikan hati dan perilaku hidup mereka. Lupa mempercantik hatinya. Maka Yesus ingin hidup kita bukan hanya soal penampilan yang bisa dilihat orang. Tapi soal hati kita. Karena kita perlu terus-menerus menjaga hati kita sebagai tempat damai dan sukacita. Sebagai tempat tinggal Allah. Sehingga terpancar dalam sikap dan perbuatan baik kita. Kita perlu terus-menerus memoles hati kita agar semakin pantas dalam hidup. Caranya adalah dengan terus dekat dengan Tuhan. Membuka hati kita, membiarkan diri kita, hati kita, hidup kita, tempat tinggal Tuhan. Supaya kita memancarkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, bagi sesama kita yang lain. Maka tetaplah menjaga hati kita sebagai tempat tinggal Tuhan. Tempat damai dan sukacita selalu ada dalam hidup kita. Amin.
Semoga saudaraku terkasih, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.